Huria na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus, sadereon jupang ma di huriatta minggu info kafit namar lapatan, jowon na maau jadi alusaku ma ibana. Jala topik minggu ima padan dohot huaso ni debata, atong tapahom marohatta di jadopan di debata, martangyang mahita di bagasan rohatta be. Amin. Marede mahita sian bukuede nomor 14 ayat 1 dot ayat 2. Rimma hita jongjong, mar hite-hite guarni di bata ama, dot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dot guarni tondi di perbadia, na tumo palangit do tanoon, amin. Songonodo di do Tuhan Jehova, jowon na mau jala alasakku ma ibana, saya dongan aku do ibana jupa hagugutan, paluokku do ibana, jala marmulia ibana bayanoku, saya pamahapoku do ibana sarimatua, martua do nahudul di pangodingan ni natumibuli, jala namian di linggoman ni pargogan sahatu dosan, nama dok tu Jehova, haporosakku jala partanobatuaku, debataku marhaporosatu hodo au, haleluya. Ale amanami para sirohana semurung, debatani hatuon nami, huingat hamido dia ka ari na on, panaunon dohot hamamate ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Pahibul marohanami, jala perbadiai mamikiri sude nati naon nai, patadahom matu hami dosa nami, asa diarsakon rohanami, asa hupapomi hami hisap-hisap dohot sakap-sakap ni rohanami. Jala asa supasaut hami lo menirohani nama nobus hami. Asa martua hami marhite siani rodi sa lering-lering na. Saya patupa mai di hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham. Amin. Hudul mahamu maredehita sian bukuede nomor 557 ayat 1 dot ayat 2. Satu
patik ni debata si hangulungota di mingutta sadarion ima patik patuluhon dot lapatanna tangihon hamuma patik patuluhon dang jadi dohonon guarni debata yang ko strukture dalanna ay hona uhumna dosokot akan namar siniang di guarna dia do lapatan ni odo ikon dihabiari rohatta debata jala ikon holong rohatta di ibana asa unak kita olo mamurai manang manolon-nolon manang marujar-ujaran naroa manang mangasi marhite guarni debata ay dina tarsosak dohot tangyang dohot puji-pujiat do si dohonon guarni debata di sido sahatna atong rak maginugogo mahita tuadopan ni debata ale Tuhan debata say pargogoy mahami mangulahon na humbar tu patikmi amin. Marede hita sian bukede nomor 180 sada sada 2. Rimma hita jongjong tatopoti mado satta tuado pandidebata martangyang mahita ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurong na pungudo hami di jolom martangyang tuho dada mangasahon hati goran nami na mangasahon asini roham na godangido saya asima roham mida sadok bang tsunami sesa madosa nami saluhna saya sungkuli marohanami asamu baroha dohot pangalahon nami alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si pangulu hami amin. Baga-baga di debata taringok Tuhan sisan di dosata. Songon do hata ni Tuhan Jehova nunga polahu pasisi aka pangalosim songon obun jala songon obun manorop aka dosam say mulak maho tuaw ay aw do si paluaho hasangapom ma di debata nagijang amin. Hudul maham marede hita sian kuede nomor 50 ayat sada 1 ayat 2. Dia
Hata di debata turpuk epistel di bingkutta saderion, iman antap surat di surat sada Petrus bidu tolu, ayat 11 ayat 22, onma dirok disi, tajahama marsikat sorin. Ay dohok do Kristus mate sahali, alani akka dosa, natigori humukop akka pergedu, asa ditugihon hita tu debata, na terbunuh do ia dagingna, alai di pangulu do anggo todina. Di bagasan todi ido iwana laho marjanita tu akka todi na di bagasan hurungani. Akka naso mangului na jolo dinamai maima labas ni rohani debata uju di akka ari ni sinoak dina pinaulina parau nagabe haluon ni nautiki iman na walu halak marhite-hite aeki. Ido tu doson ni padidioni na paluahon hamu noaing dana songon nama bolok kon na rotak sian pamatang alai na tapangido do disi tu debata panggora ni roha naso olo manol solibe hinorhon ni haheon ni Yesus Kristus. Di siamun ni debata do ibana dung lahau tu banua gijang gabe maruduk do tu ibana akka suru-suruan aka gom-goman dohot aka hagogon di sido sahatna martua do aka natu mangihon hata ni debata jalan nau piopsa amin. Marede hita sian bukede nomor 55 ayat 1 tabayat tolu. Rim mahita jongjong taha tidak koma porsiatai sona hina tidak koni dongata sa porsiaon di sadok portivion rap mahita mandok au porsia di dibata Jehova ido ama pargogo na suatu nusan natu mo palangit dohot tano
Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah na sasadai, ima na tinubuhan ni si Maria, nagabi-gabian sianton di parbadia, adorang sohabubuan. Ido tuhata natumaw na birnit di panguman ni Silatus, namate terpajar loibana di hau pinarsilang, natua tubuan watoru dong ditanon, namulak mangolo di hari patuluhon, nama naik tu surgo lahundul tu siamun di debata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosani, disimay mana pay mamula sogo tu tanaon, manguhumi halak na mangolo dohot namate. Au porsea diton di perbadia, jala adok sada huria nabadia, huria hatau panihala Kristen akan nabadia, dohot diasesan di dosa, dohot dihatai namandok, mulak mangolu sogot daging ni halak naung mate, dohot dihangoluan na sora suda. Amin. Udul mahamu. Tikting perjolo guarni mingguta sadarion ima minggu info kafit namar lapatan jon nama au jadi alusakuma ibana na paduahon tikting na masa di huriatta di bagasan saminggon boy mata jaha di stensilan naung adong di hitabi songoni ma tikting di minguta bagas sadarun marede hita sian bukede nomor operas 12 wa sada 1 ayat 2. Damini debata na sumurung sian salu naroha imana mangaramuti ati-ati do pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Uriade tuhata hamunaka donga sa porseaon jamita di mingguta sadarion minggu info kapit nomor 8 juon nama ahu jadi alusaku maibana imana tersurat di sada Musa bidusia ayat 8 sarodi ayat 10 pitu atau Kejadian pasal 9 ayat 8 sampai dengan ayat 17. Demikian firman Tuhan saya bacakan untuk kita. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia, sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi.
maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tidak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan untuk kita pada saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bapak-bapak, ibu-ibu, kalangan pemuda sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Tanpa terasa kita sudah memasuki Minggu Info Covid, yang juga kita lihat bahwa dalam 5 minggu ke depan kita akan sudah memasuki peringatan akan kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Info kapit artinya Joon nama ahu jadi alusakuma ibana. Apabila ia berseru kepada aku akan menjawab. Pertanyaannya adalah, siapa yang berseru? Siapa yang menjawab? Yang berseru adalah manusia, dan yang menjawab adalah Allah. Hal ini menunjukkan hubungan yang sangat dekat antara manusia dengan Allah itu sendiri. Salah satu hal yang sangat dekat, bahkan mudah dilaksanakan oleh seseorang adalah berseru kepada orang lain. Berseru dalam sapaan, berseru dalam minta tolong, berseru mengungkapkan sesuatu. Contohnya seseorang merasakan sukacita, dia bicara, dia berseru kepada orang lain akan merasakan sukacitanya. Tetapi dalam seruan juga manusia memberontak kepada manusia yang lain. Dengan ucapan manusia bisa menghujat, dengan ucapan manusia bisa membinasakan, dengan ucapannya mungkin dunia ini akan dijungkir balikkan. Di hutanami adonggo sasahalak perdaging namek-met alai alani hatana nama Ramos gudang. Terkadang ya gabe jamba-jamba nakaina di bain.
Alaniaha, dia memporak-porandakan persekutuan yang ada sehingga orang menjadi bertengkar. Ini sangat disayangkan apabila terjadi pada manusia. Tetapi kita menginginkan bahwasanya ketika kita berseru, kita akan menyampaikan kata-kata berkat, kata-kata salam, kata-kata shalom dalam kehidupan. Dan ketika kita berseru kepada Tuhan, ingat, telinga Tuhan tidak tertutup, tidak tuli, Dia akan mendengar lalu menjawab daripada seruan kita. Itulah makna dalam Minggu Info Kapit. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan, melalui firman Tuhan pada saat ini dalam Minggu Info Kapit adalah merupakan kabar baik bagi setiap pendengar dan pembaca daripada firman Tuhan sendiri. Di mana saja dia berada, dalam situasi apapun yang ia miliki pada saat mendengarkan kabar gembira ini. Kabar gembira ini merupakan rangkaian daripada pemberian dan karya Tuhan yang baik, karya Tuhan yang berharga, karya Tuhan yang tentunya akan menyelamatkan dalam kehidupan. Apabila orang bertanya, bagaimana keadaan jalan Tuhan dalam kehidupan ini? Jawaban yang paling tepat, singkat, padat, dan fundamen dalam kehidupan menyatakan adalah jalan Tuhan itu adalah damai, kesetiaan, kebenaran dalam hidup manusia. Mazmur 25 ayat 10 mengatakan, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Itu janji Tuhan. Itu jalan Tuhan. Diperhadapkan atau dibandingkan dengan keadaan manusia, hati manusia sering bengkok, tidak lurus mengarah kepada Tuhan. Di juluna do debata alelau tu siamun, di juluna do debata alelau tu habirang, di juluna do debata alai sesiamun gabi mudur, di juluna do debata siak kabirang dungi maporus. Sangat disesalkan apabila terjadi hal seperti itu. Karena jalan Tuhan adalah jalan kasih setia kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjian dan peringatan-peringatannya. Kita mau belajar bagaimana sesungguhnya kita adalah menurut kasih dan penyertaan Tuhan. Itulah yang senantiasa ada dalam kehidupan kita saat ini. Itulah yang senantiasa ada dalam kehidupan kita, yang artinya kita hidup hanya karena belas kasihan Tuhan. Pada awal penulisan kitab ini, ada satu peristiwa besar yang pernah terjadi di tengah-tengah dunia ini, yang menghancurkan dunia, mematikan seluruh manusia, hewan-hewan, dan juga tumbuh-tumbuhan, yaitu dengan terjadinya peristiwa air bah. Banjir besar yang pernah terjadi di tengah-tengah dunia ini. Melalui hamba Tuhan yang bernama Nuh, Allah sudah memperingatkan bahwa jangan karena keberdosaan daripada manusia bencana akan didatangkan Tuhan bagi manusia, bagi dunia ini. Jangan karena dosa manusia yang semakin banyak dan besar dalam dunia ini sehingga dunia akan dihancurkan. Satu kata yang sangat tepat sebenarnya pada saat itu adalah bertobatlah. Itu yang ada. Bertobat, meninggalkan segala yang jahat. Tetapi manusia tidak mengindahkannya.
Karena hati manusia tadi bengkok, karena hati manusia tadi memilih jalan yang lain, menghindar dari keberadaan Allah, sehingga mereka jatuh ke dalam dosa. Di sana tidak ada lagi kasih. Orang yang kuat membunuh orang yang lemah. Orang yang kuat menindas orang yang lemah. Orang yang kuat menginjak-injak orang yang lemah. Tidak ada lagi kasih. Tidak ada lagi damai sejahtera. Tidak ada lagi saling memberi. Kalau dalam keluarga masih ada hidup saling memberi, itu kita senang. Kita suka akal hal itu. Seseorang anak pergi merantau, kemudian bertelepon atau chattingan kepada bapaknya. Papa, aku rindu. Mama, aku rindu. Bapak mamanya ingat, waktu dia di rumah selalu bikin onar, keributan. Kemudian bapaknya jawab melalui chattingan juga, ya, saya tahu kamu rindu kepada saya dan juga kepada mama. Pertanyaannya sekarang, rindu untuk apa? Rindu untuk minta uang? Rindu mau marah-marah? Dan lain sebagainya. Demikian kata bapaknya. Kalau kalian chattingan kepada orang tua yang berada di tempat yang jauh, bagaimana? Rindu untuk apa? Rindu pada duitnya? Rindu uangnya? Atau apa yang dirindukan? Ini pertanyaan yang ada. Saudara-saudara, walaupun demikian keadaannya, kita masih senang. Masih ada hubungan yang baik. Dalam kehidupan umat Tuhan ketika terjadinya air bah, itu tidak ada lagi. Nuh mengajak semua orang untuk bersama-sama membangun bahtera yang besar, bahtera yang sangat bertingkat bahkan, dengan ruangan-ruangan yang besar. Supaya apa? Supaya banyak orang yang bisa masuk ke dalamnya. Tetapi apa yang terjadi? Oke Nuh, saya mau bekerja bersama dengan kamu. 1 minggu berapa gajinya? 1 hari kelipatan berapa? Kalau saya ikut bekerja 1 bulan, berapa gaji yang harus saya terima? Demikian pertanyaan-pertanyaan termuncul pada saat itu. Tapi itu pun Nuh mau dan juga ikuti apa yang diinginkan oleh manusia, asalkan mereka sadar bahwa bahtera yang mereka bangun tersebut adalah untuk mereka sendiri. Namun itu yang ada. Mereka bekerja kemudian terima gaji. Bahkan ketika Nuh berkhotbah supaya semua orang bertobat dan semua manusia akan masuk kepada bahtera yang mereka bangun seturut dengan perintah Tuhan. Karena bahtera itu dibangun di atas bukit, apa yang terjadi? Manusia tertawa, manusia senyum-senyum, manusia mengolok-olok daripada kehidupan Nuh. Aduh Nuh, sedangkan di sungai saja air payah banjirnya, apalagi kalau banjir sampai ke gunung. Mana mungkin banjir akan sampai ke gunung ini dan menghanyutkan bahtera ini Nuh. Demikian olok-olokan, ejekan yang diterima Nuh pada saat itu. Tetapi iman yang sangat fundamen dalam kehidupan Nuh terpancar dalam khotbahnya, dalam kepribadiannya. Sekalipun tidak ada umat yang mengindahkan perintah Tuhan, tetapi dia, istrinya, 3 orang anaknya dan 3 orang menantunya, mereka masuk ke dalam bahtera seturut dengan perintah Tuhan. Kemudian Tuhan mendatangkan hujan 40 hari 40 malam. Bukan hanya dataran rendah yang terendam banjir, rumah-rumah penduduk, semua hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, bahkan gunung-gunung yang tertinggi sekalipun ikut tertutupi air pada saat itu.
Sehingga bahtera yang dibangun oleh Nuh adalah bahtera penyelamat, rumah penyelamat bagi Nuh dan juga keluarganya, dan juga hewan-hewan dan tumbuhan yang dibawa masuk oleh Nuh ke dalam bahtera tersebut. Dengan hal ini kita melihat bahwa sudah terjadi perombakan yang besar, perombakan yang benar-benar menyita jiwa yang banyak di tengah-tengah dunia ini. Manusia harus banyak berkorban, harus menjadi korban dalam kehidupan untuk memenuhi jalan hidup yang baru yang bersumber daripada Tuhan itu sendiri. Jadi firman Tuhan saat ini adalah bagaimana kelanjutan daripada kebaikan Tuhan, janji Tuhan setelah peristiwa air bah tersebut. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam firman Tuhan pada saat ini menekankan bagaimana kekuatan janji Tuhan itu bagi manusia. Bagaimana kekuatan daripada janji Tuhan itu melalui pelangi yang diletakkan oleh Tuhan di dalam awan dan yang menghubungkannya ke bumi, yang menandakan yang pertama, apabila pelangi muncul, tidak hanya manusia tetapi semua binatang dapat melihatnya. Nah, suku do pihak ke hewan nih, molo tabereng adong pelangi, adong biang mu dijabu, huting mu dijabu, diberi kode pelangian na soningod do. Firman Tuhan pada saat ini mengatakan bukan hanya manusia yang melihat itu, tetapi semua yang ada di dunia ini melihat dan memahaminya. Tetapi manusia dapat memahami apa makna daripada pelangi itu. Sejak kecil atau setiap anak-anak hingga pada orang dewasa senang, kagum melihat pelangi yang ada. Apabila contohnya hujan kemudian cerah kembali, maka sering muncul pelangi. Apabila kita berada di pinggir danau, di pinggir sungai, atau bahkan di tepi lautan, sering muncul ini pelangi yang berwarna-warni, indah kelihatannya. Manusia melihatnya dengan hati, manusia memahaminya dengan iman bahwa melalui pelangi perjanjian Allah itu muncul. Yang kedua, pelangi itu indah sepanjang masa. Dia tidak pernah berubah dalam fenomena yang terjadi di alam ini. Hal ini mengingatkan kita bahwa kasih karunia Allah sangat indah dan itu mendatangkan sukacita bagi kita. Jadi mau muncul pelangi tabereng tadok mamoliate ma Tuhan. Janjimu ada, janjimu kekal, janjimu terrealisasi pada saat ini. Demikian yang harus kita ungkapkan. Yang ketiga, pelangi menghubungkan langit dan bumi, yang menandakan juga bahwa kasih karunia Allah menghubungkan, mendamaikan Allah dengan manusia. Jadi mau diberi ko pelangi mardami mahodo debata. Molate ma Tuhan di luaco doa mengulu. Terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan kehidupan bagi saya. Seandainya saya tidak lagi melihat pelangi, berarti saya sudah mati. Saya tidak ada lagi di dalam dunia ini. Nah, demikian gambaran tentang pelangi. Yang pasti melalui pelangi semuanya menunjukkan kasih yang indah, kasih yang kekal, kasih yang terrealisasi antara manusia dengan Allah, Allah dengan manusia dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan, melalui perjanjian Tuhan, yang pertama, segala keporak-porandaan yang terjadi di tengah-tengah dunia, bahkan mayat-mayat yang bergelimpangan yang dihadapi oleh Nuh, sekalipun hatinya berontak, sekalipun dia hatinya hancur, tetapi dia sadar bahwa manusia pada saat itu, bahwa Nuh sudah diperhadapkan dengan kehidupan yang baru, yaitu kehidupan yang diselamatkan oleh Tuhan. Yang kedua,
Allah memberikan jaminan hari yang akan datang, yaitu masa depan yang penuh pengharapan bagi manusia melalui Nuh. Melalui Nuh yang hidup oleh karena keselamatan dari Tuhan bersama dengan anak-anaknya, bersama dengan para menantunya, menandakan bahwa kehidupan yang baru sudah terrealisasi, sudah muncul di tengah-tengah dunia. Walaupun sebelumnya penduduk dunia sudah banyak, tapi karena dosa mereka mati bergelimpangan, mereka menjadi mayat-mayat yang tidak berguna. Muncullah kehidupan yang baru melalui Nuh bersama dengan keluarganya untuk mengawali daripada kehidupan yang bersumber daripada Tuhan. Kita akan hidup dan berusaha sekuat tenaga, yaitu untuk menggapai masa depan yang baik dalam kehidupan. Maka daripada itu, kekhawatiran atau kegelisahan manusia yang muncul dari hati manusia itu sendiri akan kita hilangkan dalam diri kita. Tetapi kita mau beroptimisme, kita mau percaya diri, bahkan percaya kepada firman Tuhan dalam kehidupan. Itulah yang menjadi sumber kehidupan yang abadi bagi kita. Manusia adalah makhluk yang merindukan kekekalan. Kekekalan itu adalah Allah sendiri. Maka sebelum mencapai keinginan itu, manusia kalaupun terkadang gelisah, tetapi dia harus berusaha untuk mencapai kekekalan itu, yaitu kekekalan yang bersumber daripada Tuhan. Sekalipun dunia akan berlalu, bahkan kehidupan manusia akan silih berganti di tengah-tengah dunia, tetapi kita berusaha mendatangkan keabadian, mendatangkan kekekalan dan hidup dalam kekekalan, yaitu dalam firman Tuhan itu sendiri. Berdirilah bersama di dalam firman Tuhan. Berdirilah beralaskan firman Tuhan. Berjalanlah di dalam firman Tuhan. Gapailah kekekalan di dalam kerinduan bersama dengan Tuhan, karena itu yang akan menjamin kehidupanmu sekarang. Dalam perjanjian baru, Yesus Kristus menjadi keselamatan bagi kita. Dalam kitab suci hal itu digenapi, hal itu diberikan. Yohanes 19 ayat 28 kita melihat bahwa segala sesuatu sudah selesai, sudah tergenapi dalam kehidupan, yaitu menggapai ketaatan Tuhan sebagai anak dalam dunia ini. Kitab suci sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Karena dengan membaca firman Tuhan, membaca kitab suci, kita semakin terpatrikan dengan hal yang baik dan positif dan mampu berinovasi yang baik dalam kehidupan. Lanjutkanlah kehidupanmu bersama dengan firman Tuhan. Gapailah cita dan karyamu bersama dengan Tuhan. Belajar dan bekerja bersama dengan Tuhan. Selamat belajar, selamat berkarya, berserulah selalu kepada Tuhan, maka info kapit akan terjadi. Jowon nama ahu jadi alusakuma ibana. Amin. Kita berdoa. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih kehadapan-Mu Tuhan atas kesempatan mendengarkan firman-Mu. Tetapi kami mau menghidupi firman-Mu agar kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang baik, anak-anak yang baik, orang dewasa yang baik di hadapan Tuhan sendiri. Kami mau melihat kehidupan yang kekal dan yang abadi, jauh dari segala dosa dalam kehidupan kami, di dalam kerajaan. Patrikan bagi kami bahwa sesuatu yang terbaik adalah beralaskan firman Tuhan. Menggapai cita-cita adalah berdasarkan firman Tuhan. Menjalani kehidupan bersama dengan firman Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami sekarang hanya ke hadapan-Mu. Biarlah Tuhan memampukan kami bekerja seturut dengan firman-Mu, agar kehidupan kami kelak akan abadi, yaitu dalam kekekalan yang bersumber daripada Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa
atas kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Mari Tuhan tetap campur tangan dan bekerja dalam kehidupan kami. Jauhkan dampak COVID-19 di tengah-tengah dunia ini yang dapat menghancurkan dunia ini, yang dapat mematikan manusia. Karena Tuhan berkuasa, Tuhan mampu menjauhkannya. Dari hati yang paling dalam kami berseru ke hadapan-Mu, biarlah Tuhan menjauhkan dan menghidupi kami seturut dengan kebenaran dan kekekalan-Mu. Jemaat kami HKBP Teladan, kami serahkan sepenuhnya ke hadapan-Mu. Biarlah Tuhan memberkati agar kami semua berjalan menurut firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi Marede Mahita dari buku Ende nomor 766 mulai ayat yang pertama sambil mengumpulkan persembahan. Rema hita jongjong tatangnya kemapelia tatu debata martangi yang mahita ale debata amanami na di bonogijang hodo haroroan ni salhu silehulehun nadenggan do nasa ulibasa na malutus hupasat hami masian na nilehum mitu kami pelian nami tuho say jalo megabi uap na hutcus di jolom pasu-pasu mejalar ramoti asa huparhasia kami pilianon pati bulhon harajaum di tonga-tonga di huriam doho di portibyo buhay marohanami marhiti-hiti todim asalam utadahami godang ni silehol-lehom nitu kami asalam girgir kami madok mauliate tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sorrow
ale amanami na di bono gijang sa pinarbadia maguarmo sa Roma harajawmo sa saot malomo ni roham di bono tongaw songon na di bono gijang leho matuhami sa daryok kanguluan siya pare se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu kami unak kami togyo tu pangujunan palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramuti Tuhan de batamaho. Di sodako Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasahor hom madamena tutodim. Amin. Demikian ibadah yang bisa kita laksanakan pada saat ini. Salam.